奇书画，骑射蹴鞠，云文云武，学习无间。生活是一目两天，做中学，学中诀。沙子虽小，已杀一个世界；粒子虽小，希望却是无限。两人发挥，双手福慧，大爱闪播满人间。 Mengganti yang lama dengan yang baru. Yang setuju Afu jadi ketua kelas, angkat tangan. Ayo, tunjuk tangan. 3 orang. Yang setuju Xiaolice jadi ketua kelas, angkat tangan. Turunkan, ayo turunkan. 5 orang. Jelas-jelas hanya 4. Kenapa bilang ada 5? Tambah saya 1. Wah. Selamat, Xiaolice jadi ketua kelas. Selamat Xiaolice. Afu juga harus lebih berusaha. Tidak masalah. Guru Fang, apa saya boleh melepaskan hak saya? Saya bersedia membiarkan Afu jadi ketua kelas. Teman-temanmu memilihmu. Jadi kamu ketua kelasnya. Xiaolice harus jadi ketua kelas yang baik. Saya tidak mau jadi ketua kelas. Ini adalah daftar tugas ketua kelas yang sudah saya susun. Ya ampun, banyak sekali. Banyak sekali. Sebenarnya kalau dikerjakan setiap hari dan sudah terbiasa, tugasnya tidak banyak. Setiap hari? Maksudmu setiap hari harus mengerjakan begini banyak? Setiap hari harus jadi yang pertama tiba di sekolah untuk buka pintu. Pulang sekolah harus kunci pintu. Pagi dan malam harus memeriksa tugas bersih-bersih oleh teman-teman dan membuat catatan. Saya tidak perlu ikut bersih-bersih. Mengumpulkan dan membagikan buku PR tidak boleh kurang satupun. Ya ampun, ini yang paling susah. Selamanya saya tidak tahu jelas siapa yang sudah kumpulkan, siapa yang belum. Saya rasa kamu lebih mencemaskan kebiasaanmu yang tidak membuat PR. Kalau saya jadi ketua kelas, pasti sekolah jadi kacau. Mengerikan. Saya tidak tahan lagi. Tekanannya begitu besar. Kelihatannya Xiaolice sangat tidak ingin jadi ketua kelas. Kalau saya jadi dia, saya juga tidak mau jadi ketua kelas. Sebenarnya jadi ketua kelas tidak begitu sulit. Saya hanya ingin melewati setiap hari dengan gembira. Saya tidak bisa mengatur orang. Sore tadi di jalan saya dengar Xiaolice terpilih jadi ketua kelas. Sungguh menggembirakan. Lihatlah anak ini bisa bertahan menyembunyikannya sampai sekarang. Xiaolice menjadi ketua kelas sungguh hebat. Xiaolice, jadilah asisten guru Fang yang baik. Di keluarga kita belum pernah ada yang jadi ketua kelas. Saya tidak ingin jadi ketua kelas. Saya tidak mungkin jadi asisten guru Fang yang baik. Tidak mau jadi ketua kelas. Jadi ketua kelas tidak menyenangkan. Lihatlah. Bagimu ini memang tidak mudah. Tapi
Kalau sudah berhasil mengatasinya, Xiaolice akan makin dewasa. Benar, Xiaolice, jangan buru-buru menyimpulkan. Saya hanya bisa membuat sekolah malu. Lihatlah. Mana mungkin saya setiap hari paling pagi tiba di sekolah dan mengumpulkan PR. Saya harus jadi contoh bagi teman-teman. Saya sendiri saja tidak bisa mengatur diri dengan baik. Bagaimana mengatur orang? Xiaolice, dulu keluarga kita hanya menanam buah berang. Tidak ada yang menjual buah berang manis. Lalu ada orang yang menyemangati kakek. Hah? Tanam sendiri, lalu jual sendiri akan lebih menguntungkan. Selama beberapa generasi, keluarga kita adalah petani. Mana mungkin paham soal dagang? Kakek tidak berani. Ayah, lalu bagaimana ayah mulai menjual buah berang manis? Bisa bagaimana lagi? Lakukan saja. Yang tidak bisa dipelajari, yang tidak mengerti ditanyakan. Nanti juga bisa. Saya tidak seberani kakek. Kalau menemui keadaan yang tidak biasa, jangan menghindar. Harus menerima tantangan baru dengan berani. Jangan takut, ada kakek di sisimu. Xiaoliceku pasti bisa. Ibu, apa makanannya sudah siap? Apa saya terlambat? Tidak, saya yang bangun pagi. Hari pertama menjadi ketua kelas tidak boleh terlambat. Ibu hampir selesai. Kamu makan dulu, ibu segera siapkan bekal untukmu. Pelatihan diri sebagai ketua kelas pasti bisa mendewasakan Xiaolice. Meskipun tidak tega melihat dia begitu tertekan, tapi saya harus tetap memperhatikan gizinya. Oh iya, hari ini tambahkan telur. Yang tidak mengerti, tanya pada Mochie. Tidak akan ada masalah. Xiaoliceku pasti bisa melewatinya. Saya akan belajar dari kakek. Ibu, saya ke sekolah dulu. Baik. Kumpulkan PR. Cepat, kumpulkan PR. Hah? Xiaolong, kamu teman baikku. Jangan menyulitkanku. Seharusnya kamu selesaikan PR dari sehari sebelumnya. Maaf, saya tidak sengaja. Dulu saya tidak mengerjakan PR. Sangat merepotkan Mochie. Hah? Jiang Tayan belum datang. Jangan-jangan dia sakit. Ada yang tahu kabar Tayan? Ayahnya pagi-pagi bilang semalam Tayan demam. Hari ini izin untuk istirahat di rumah. Oh. Teman-teman, sepulang sekolah, mari kita jenguk Tayan. Baik. Baik. Bagus. Lebih baik saya sarankan pada Guru Fang agar pulang sekolah lebih awal. Saya rasa Xiaolice pasti bisa menjadi ketua kelas yang baik. Benar sekali. Guru Fang, buku PR-nya sudah dikumpulkan semua. Xiaolice sudah terbiasa jadi ketua kelas. Sudah.
juga sudah bisa menjalankannya dengan gembira dan santai. Xiao Lice punya kemampuan untuk bahagia. Dan kebiasaan buruku yang suka bangun malas-malasan juga hilang dengan sendirinya. Xiao Lice sudah belajar mengenai rasa tanggung jawab. Xiao Lice adalah ketua kelas pertama di keluarga Lice. Kalau mau berhasil, harus menerima pandangan yang baru dan menyesuaikan diri. Meski gagal, juga tetap harus percaya pada diri sendiri. Pasti bisa menemukan cara untuk berhasil. Saya harap kelak tidak hanya bisa menjual buah berang manis dengan baik. Saya pernah jadi ketua kelas, tahu cara mengatur orang. Kelak bisa mempekerjakan banyak orang untuk menjual buah berang. Xiao Lice memang pintar. Kata kakek, belajar hal baru maka harus ada kemajuan. Kalau sudah baik, masih harus lebih baik lagi. Meskipun sudah sangat baik, tetap bisa terus maju menuju keadaan yang lebih baik. Xiao Lice selalu punya pemikiran yang baru. Xiao Lice pasti akan semakin baik lagi. Xiao Lice seperti kembali mengembangkan diri sendiri, mempunyai pandangan baru terhadap kehidupan. Kemajuan Xiao Lice sangat pesat. Terima kasih Guru Fang.